Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kekal selamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemarin kita telah memperingati dan merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu mari kita semua bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit, kiranya atau yang menderita, kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita.
kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mintalah dalam nama Yesus dan kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nas yang kita baca hari ini secara lengkap menjelaskan dengan ringkas apa yang diajarkan oleh firman Allah tentang siapa Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah benar Tuhan sesuai pengakuannya. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah yang kedua, nama Yesus adalah nama tertinggi di seluruh alam semesta. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Allah yang kita baca hari ini memberitahu kita bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Maksudnya nama Yesus adalah nama yang tertinggi di seluruh alam semesta. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta, nama Yesus lebih tinggi, lebih berkuasa daripada semua nama yang lain itu. Ketika dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, tidak berarti bahwa Allah memberikan kepada Yesus apa yang tidak dimilikinya sebelumnya.
Di sini Allah hanya sekedar mengembalikan dan memulihkan kepada Yesus apa yang memang menjadi miliknya sejak kekekalan. Setelah Yesus merendahkan dirinya, tidak mencari kepentingannya sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya menganggap seluruh umat manusia lebih berharga daripada dirinya sendiri. Sehingga Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela merendahkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Dan Allah menyatakan persetujuan dan perkenanannya terhadap apa yang diperbuat oleh Yesus ini dengan membangkitkan Yesus dari kematian, meninggikan nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Artinya nama Yesus menjadi nama yang tertinggi dan paling berkuasa di seluruh alam semesta. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sesuatu yang memang sudah dimiliki oleh Yesus sejak kekal. Sesuatu yang tadinya tersembunyi di dalam diri Allah, namun sekarang telah dinyatakan kepada semua. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Yesus adalah nama yang membuat kita menerima pengampunan dosa dari Allah. Firman Allah berkata, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, maksudnya nama Yesus. Firman Allah berkata, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, maksudnya nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang membuat manusia menerima pengampunan dosa dari Allah. Apakah ada yang ingin menerima pengampunan dosa? Berserulah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali ada seorang yang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang terjadi ketika orang lumpuh ini menerima pengampunan dosa yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kesembuhan orang lumpuh ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bila Tuhan mengampuni dosa, Dia juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Seringkali kesembuhan dan pemulihan menyertai pengampunan dosa yang diterima dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adalah baik bila kita memanfaatkan waktu sakit atau saat menderita untuk melakukan mawas diri, meminta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, apakah ada dosa yang perlu kita mintakan pengampunan dari Allah. Sehingga ketika kita sembuh atau beroleh kelegaan, yang sembuh dan beroleh kelegaan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga terjadi pemulihan dan penyegaran rohani. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Firman Allah mengajarkan bahwa yang kedua, nama Yesus menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Firman Allah berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Apakah ada yang rindu untuk menjalani kehidupan yang disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh Allah? Percaya dan berserulah kepada nama Tuhan Yesus. Apabila kita percaya dan berseru kepada nama Tuhan Yesus, satu pribadi yang berasal dari sorga, yang bernama Roh Kudus atau Roh Allah, mulai berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus ini akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ini akan memampukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan yang disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Suatu kali seorang perempuan yang tertangkap sedang berbuat zina dibawa kepada Tuhan Yesus. Apa pesan Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berzina ini dengan tujuan agar supaya dia bisa berhenti berbuat dosa dan menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Tujuan Allah mengampuni dosa manusia adalah supaya manusia itu bisa menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan sebelum seseorang dapat menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah, orang itu perlu menerima pengampunan dosa terlebih dahulu, semata-mata oleh karena iman kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah mengajarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosamu akan diampuni oleh Allah, dan dengan pengampunan Allah yang kau terima hanya karena iman kepada Tuhan Yesus ini akan memampukan engkau untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Firman Allah mengajarkan yang ketiga, nama Yesus adalah nama yang membuat kita menerima hidup kekal dan diterima sebagai anak-anak Allah. Firman Allah berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu
supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada nama Yesus menjadikan kita anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Beberapa orang memiliki ayah yang kejam, yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah, sehingga tidak memiliki gambaran yang baik tentang seorang ayah. Beberapa orang menjadi anak yatim semasa kanak-kanak, karena itu bertumbuh besar tanpa kasih sayang ayah. Beberapa orang walau memiliki ayah, namun besar tanpa kasih dan kehadiran ayah, sebab ayah sibuk dengan pekerjaan, hobi, atau mengejar kesenangannya sendiri dan sebagainya. Kabar baiknya adalah apabila kita percaya kepada nama Yesus, kita diterima sebagai anak-anak Allah. Allah akan memperlakukan dan memelihara kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sebagai Bapa, Allah akan memberikan yang terbaik yang dapat diberikannya kepada anak-anaknya. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam ayat ini Allah disebut sebagai Bapa segala terang. Maksudnya sebaliknya dari menjadi sumber pencobaan, Allah adalah sumber segala yang baik dan yang sempurna. Yang baik yang kita terima tidak datang secara kebetulan, tetapi datang dari atas, dari sorga, dari Allah sendiri. Bila ingin menikmati yang baik, seperti minta pasangan hidup yang baik, atau minta menantu atau mertua yang baik, atau minta pekerjaan, usaha, pelayanan, dan sebagainya, mintalah kepada Allah yang adalah Bapa segala terang. Bapa segala terang adalah istilah astronomi seperti matahari, bulan, bintang dalam Alkitab. Kehadiran benda-benda langit sering dianggap sebagai bukti kuasa penciptaan Allah dan kesetiaan pemeliharaan Allah. Allah disebut sebagai Bapa segala terang untuk mengingatkan bahwa Allah bukan saja mampu memberi yang terbaik, tetapi juga mau memberi yang terbaik. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini adalah konsep yang dipinjam dari jam matahari, di mana tidak ada bayangan karena pertukaran di jam matahari terjadi ketika matahari berada di posisi puncak di siang hari. Sehingga ketika firman Allah berbicara mengenai Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya adalah Allah selalu berada pada puncak kemampuannya untuk memberi yang terbaik, dan Allah selalu berada pada puncak kemauannya untuk memberi yang terbaik. Karena itu, jangan pernah meragukan kebaikan hati Allah sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Jadi apabila kita ingin menerima segala yang baik di dalam hidup ini, percayalah kepada nama Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kemudian mintalah apa yang baik yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus berjanji, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Seorang anak lelaki berumur 10 tahun harus memulai tahun ajaran yang baru di sebuah sekolah yang baru. Tadinya dia belum pernah memakai kacamata, tetapi untuk tahun ajaran baru ini dia harus mulai memakai kacamata. Oleh karena itu, ketika orang tuanya memesankan dia kacamata sesuai dengan resep dari dokter mata,
Dia berharap kacamatanya bisa jadi paling lambat sehari sebelum sekolah dimulai. Ternyata karena sedang banyak pesanan, toko kacamata di kota kecil mereka baru bisa menyelesaikan kacamata anak itu pada hari pertama masuk sekolah. Jadi anak itu bakal tidak bisa memakai kacamata di hari pertama masuk sekolah dan baru akan bisa memakai kacamata pada hari kedua masuk sekolah di tahun ajaran yang baru, di sekolah yang baru itu. Hal ini amat menyusahkan hati anak itu. Dia khawatir dia akan menjadi perhatian anak-anak yang lain dan akan diganggu. Karena itu di rumah dia berkata kepada ibunya, "Mah, nenek bilang bila kita sepakat meminta sesuatu kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, permintaan kita akan dikabulkan. Apalagi bila kesepakatan kita itu kita tuliskan di atas secari kertas. Nenek bilang itu semakin menunjukkan keseriusan kita untuk sepakat meminta sesuatu kepada Bapa di sorga. Sehingga Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Ayo mah, mari kita tuliskan kesepakatan kita di atas secari kertas. Dan kita sepakat meminta kepada Bapa di sorga supaya kacamataku selesai sebelum hari pertama masuk sekolah." Ibunya menjadi serba salah. Di satu pihak dia ingin menghargai iman dan tidak ingin mengecewakan anaknya. Di lain pihak, dia tidak punya iman seperti iman anaknya yang pemikirannya masih sederhana. Sebab pegawai toko kacamata tadi sudah sangat tegas mengatakan bahwa karena sedang banyak pesanan, kacamata anaknya baru bisa selesai pada hari pertama anak itu masuk sekolah. Atas desakan anaknya, akhirnya ibunya terpaksa mengambil secari kertas dan menuliskan kata-kata, "Bapa kami yang di sorga, berdasarkan firman-Mu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19, kami sepakat meminta agar kacamata anak kami selesai sebelum hari pertama masuk sekolah." Kemudian ibunya menambahkan kata-kata, "Namun bila Tuhan punya rencana lain yang lebih baik, kami akan taat dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Lalu ibu itu menyerahkan tulisannya kepada anaknya dan menanyakan apakah anaknya setuju dengan apa yang tertulis di kertas itu. Anak itu bilang ya dan segera membubuhkan tanda tangannya di kertas itu. Ibunya juga membubuhkan tanda tangannya di kertas itu. Setiap hari anak itu mengajak ibunya mendoakan apa yang tertulis di kertas itu. Sementara hati ibunya galau karena petugas di toko kacamata itu sudah sangat tegas berkata bahwa kacamata anaknya baru bisa selesai pada hari pertama sekolah dan dia baru bisa pakai kacamata barunya pada hari kedua masuk sekolah. Sehari sebelum hari pertama masuk sekolah, ketika ditanyakan ke toko kacamata, betul saja kacamata anaknya belum jadi. Dibilang besok baru jadi. Karena tidak tega melihat anaknya bakal kecewa bila mendengar berita ini, ibu ini memutuskan untuk jalan-jalan dulu ke tempat lain sambil meredakan hatinya yang juga galau. Ketika ibu ini pulang ke rumah, alangkah kagetnya ibu ini ketika ia disambut oleh anaknya dengan muka yang berseri-seri. Anaknya bilang, "Mah, barusan dapat pesan dari sekolah bahwa karena ada renovasi yang belum selesai, besok masih belum masuk sekolah. Masuk sekolahnya dimundur sehari. Jadi aku tetap bisa pakai kacamata baru di hari pertama masuk sekolah dan bukan di hari kedua." Ibu ini menjadi amat lega dan bersyukur bahwa Tuhan telah mengabulkan permohonan doa anaknya walau dengan cara yang tidak terpikirkan
oleh ibu ini. Sungguh Allah adalah Bapa yang baik kepada semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berjanji, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita minta segala yang kita perlukan di dalam hidup ini kepada Bapa kita yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia pasti akan memberi yang terbaik, bahkan jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu.
tangan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Irialamo, Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Allah yang kita baca hari ini memberitahu kita bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Maksudnya, nama Yesus adalah nama yang tertinggi dan yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta, nama Yesus lebih tinggi, lebih berkuasa daripada semua nama yang lain itu. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Yesus adalah nama yang membuat kita menerima pengampunan dosa dari Allah. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita mengaku dosa kita. Dan mari kita minta agar Allah mengampuni dosa kita oleh karena nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Irialamo kakaralabakasandato kakaralabakasandato kakaralabakushai dikiti kata patoli alamo kakaralabakasandato kakaralabakushai. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Yesus menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Tujuan Allah mengampuni dosa manusia adalah supaya manusia itu bisa menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan sebelum seseorang dapat menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah, orang itu perlu menerima pengampunan dosa terlebih dahulu, semata-mata oleh karena iman kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosamu akan diampuni oleh Allah. Dan pengampunan dosa yang kau terima hanya karena iman kepada Tuhan Yesus ini akan memampukan engkau untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ilialamo kakaralabakapandato kakaralabakapandato kakaralabakushai dikiti kata pato dialamo kakaralabakapandato kakaralabakushai. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Yesus adalah nama yang membuat kita menerima hidup kekal dan diterima sebagai anak-anak Allah. Beberapa orang memiliki ayah yang kejam, yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah, sehingga tidak memiliki gambaran yang baik tentang seorang ayah. Beberapa orang menjadi anak yatim semasa kanak-kanak, karena itu bertumbuh besar tanpa kasih sayang ayah. Beberapa orang walau memiliki ayah, namun besar tanpa kasih dan kehadiran ayah, sebab ayah sibuk dengan pekerjaan, hobi, atau mengejar kesenangannya sendiri dan sebagainya. Kabar baiknya adalah apabila kita percaya kepada nama Yesus, kita diterima sebagai anak-anak Allah. Allah akan memperlakukan dan memelihara kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sebagai Bapa, Allah akan memberikan yang terbaik yang dapat diberikannya kepada anak-anaknya. Firman Allah mengajarkan bahwa yang baik yang kita terima tidak datang secara kebetulan, tetapi datang dari atas, dari sorga, dari Allah sendiri. Firman Allah mengajarkan bahwa Allah selalu berada pada puncak kemampuannya untuk memberi yang terbaik, dan Allah selalu berada pada puncak kemauannya untuk memberi yang terbaik. Karena itu, jangan pernah meragukan kebaikan hati Allah sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Jadi apabila kita ingin menerima segala yang baik di dalam hidup ini, percayalah kepada nama Yesus.
terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kemudian mintalah apa yang baik yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita ucapkan doa pengakuan iman ini sekarang. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan doa kita. Irialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan aku tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh maut dan kerajaan maut aku tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan engkau dan akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami juga berdoa, tolonglah Tuhan masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Maka Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa Tuhan, bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal,
Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kepada anak-anak punya Bapa kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan anak-anak, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Punya visi untuk bangsa ini,
menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Oh, punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawan Tuhan Indonesia. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupan kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sekali lagi kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali aku ada Tuhan Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu semuanya karena kasih-Mu. kami ada Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali kita hadirkan Engkau, Kau hiasi kehidupan kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan Yesus. Aku ada saat